Tahun ini tahun pemilihan umum bagi kota Z. Seperti 5 tahun sebelumnya, penduduk kota akan memilih wali kota baru yang akan memimpin mereka dalam 5 tahun ke depan. Terdapat 2 kandidat kuat yang akan bersaing memperebutkan kursi tertinggi itu. Yang pertama adalah Baguio, wali kota Z saat ini. Setelah memimpin selama 2 periode lebih atau sekitar 10 tahun, nampaknya orang tua itu masih berambisi untuk menduduki jabatan tersebut. Selama kepemimpinannya, banyak sekali masalah yang tidak teratasi. Penggusuran kampung kumuh untuk dijadikan mal dan apartemen, pengolahan sampah umum yang buruk hingga menyebabkan banjir, dan banyak lagi masalah lain yang cukup panjang bila dibahas satu persatu. Semua problem ini sudah muncul sejak pertama kali ia menjabat. Masyarakat sudah bisa mengendus kebusukannya. Baguio hanya menguruk keuntungan uang rakyat saja. Tentu, isu korupsi sering mencuat. Namun entah bagaimana dengan kekuatan politiknya, Baguio bisa meredam semua isu tersebut. Iya, Baguio memang didukung oleh kekuatan politik yang kuat. Partai pengusungnya merupakan partai yang juga mengusung presiden saat ini. Dukungan dana, kekuasaan, simpatisan, serta statusnya sebagai petahanan membuatnya begitu yakin akan memenangkan pemilu wali kota tahun ini untuk ketiga kalinya. Berbeda dengan Baguio, Jordan, calon kedua wali kota Z ini adalah seorang anak muda, bergelar Magister Manajemen Pemerintahan, dan usianya masih cukup belia. Ia dengan penuh keberanian menantang Baguio. Jordan adalah pemuda yang cerdas, kritis, dan pemberani. Kritikan-kritikan pedasnya selalu diarahkan pada pemerintahan Baguio saat ini, baik melalui koran, sosial media, bahkan televisi. Hal ini yang membuat partai-partai kecil kemudian meliriknya sebagai kader. Setelah mendapat dukungan dari beberapa partai minor, Jordan akhirnya memberanikan diri untuk maju ke pemilu wali kota. Lalu, bagaimana dengan masyarakat kota Z? Tentu mereka menginginkan Baguio lengser dari jabatannya. Namun, mereka tahu bagaimana mengerikannya kekuatan politik yang ditunjukkan partai Baguio. Mereka tidak akan ragu untuk saling sikut, baik saling melempar hinaan, mengeroyok aparatur hukum, black campaign, bahkan tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Mereka menghalalkan segala cara agar Baguio bisa kembali memimpin kota Z. Contoh yang paling nyata adalah nasib dari penantangnya di pemilu 5 tahun yang lalu, yang entah hilang kemana. Warto merupakan politikus sekaligus ketua umum sebuah partai kecil. 5 tahun lalu, ia menantang Baguio yang kala itu baru memimpin selama 1 periode. Warto merupakan orang asli kota Z. Ia dikenal sebagai orang yang ramah dan bersahaja di tengah-tengah masyarakat. Kontribusinya pada kota Z begitu banyak. Ia bersama partainya kerap kali mengadakan kegiatan amal, kegiatan sosial, bahkan santunan-santunan. Berbeda dengan Jordan yang banyak melontarkan kritik-kritik, Warto justru memfokuskan diri untuk menolong rakyat kota Z. Hal itu jelas mencuri hati sebagian besar penduduk kota. Namun, setelah memutuskan secara resmi mencalonkan diri di pemilu saat itu, kesehatan Warto tiba-tiba memburuk. Ia memang dikenal orang yang tidak suka merokok, sering berolahraga, dan selalu makan makanan sehat. Tapi ia tiba-tiba terkena penyakit yang sangat aneh. Badannya mengurus, perutnya membuncit, wajahnya menua, dan rambutnya tiba-tiba memutih. Hanya dalam waktu beberapa bulan. Semenjak itu, Warto tidak lagi dapat berkampanye atau melakukan kegiatan partainya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kubu Baguio mengambil kembali simpati masyarakat. Tentu saja, siapa yang akan memilih wali kota yang sakit-sakitan seperti itu? Selain kesehatannya yang memburuk, tingkah Warto pun juga semakin aneh. Ia kerap kali terlihat berjalan di tengah malam seorang diri,
Pandangannya kosong, mulutnya bergumam tidak jelas, seperti mengucapkan sebuah mantra Jawa. Warga yang mendapatinya seperti itu sempat menegur, namun Warto tidak bergeming, seolah kesadarannya sudah hilang. Di rumah, istrinya mengaku bahwa Warto sering berteriak-teriak sendiri. Kejiwaannya terganggu. Warto sudah tidak waras lagi. Mengetahui hal ini, kubu Bagio jelas memanfaatkan situasi. Ia menghasut masyarakat bahwa Warto memiliki penyakit gila. Tidak pantas untuk menjadi wali kota. Satu hari sebelum hari pencoblosan, Warto tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Bahkan istri dan keluarganya pun kebingungan. Polisi sudah berusaha mencari, namun Warto juga tidak ditemukan. Banyak yang beranggapan Warto sudah gila. Mungkin ia berjalan-jalan tanpa arah. Ada juga yang berspekulasi bahwa ia diculik kemudian dibunuh. Atau ada yang mengatakan kalau dia bunuh diri. Apapun pendapat masyarakat mengenai hilangnya Warto, hal itu tidak mempengaruhi hasil pemilu. Keesokan harinya, tentu saja, Bagio menang dengan telak. Seolah sudah mengetahui bahwa Warto tidak akan ditemukan, Bagio yang telah menjabat wali kota secara resmi memerintahkan untuk menghentikan pencarian. Ia menganggap banyak masalah yang lebih penting ketimbang mencari orang gila yang hilang. Hal itu sungguh menyayat hati keluarga Warto. Namun mereka tidak bisa apa-apa. Karena memang sudah lebih dari sebulan Warto tidak ditemukan. Partai kecil pengusung Warto pun tidak dapat melakukan apa-apa. Selain menanggung malu atas tingkah calonnya itu, kisah tentang Warto ini lambat laun akhirnya hilang bak ditelan bumi. Sudah 5 tahun sejak peristiwa itu, saat ini semua orang telah melupakan Warto dan semua kebaikannya. Tapi hal itu tidak mempengaruhi Jordan. Karena kecerdasannya, ia tak melulu mengkritik omong kosong. Ia mempelajari betul-betul bagaimana track record Bagio. Bagio jelas unggul dalam segi kekuatan politik. Unggul dalam segi pengalaman memimpin, dan ia juga paham betul seluk-beluk kota Z. Meski citranya memang buruk di masyarakat. Sepertinya itu akan teratasi dengan tindakan-tindakan nepotismenya. Jordan yakin Bagio akan melakukan politik kotor dengan mengeroyok ke sana kemari. Menggunakan metode pemilih palsu, menggunakan ancaman dan hal-hal lain yang sangat licik. Namun Jordan kali ini tidak mau kalah. Ia terus berusaha mempelajari lawannya itu. Jordan memiliki beberapa mata-mata di kubu Bagio untuk terus mengawasi pergerakannya dan tim kampanyenya. Kasus Warto ini pun tidak luput dari pengamatan Jordan. Ia lalu mengumpulkan data dan fakta mengenai Warto. Jordan tidak mengenalnya karena kala itu ia sedang menempuh pendidikan magister di luar kota. Namun ia yakin bahwa kasus Warto ini merupakan jalan baginya untuk menumbangkan Bagio. Awalnya, Jordan memang pesimis akan menemukan sesuatu yang bisa ia jadikan senjata. Pada kasus Warto ini kemungkinannya sangat kecil. Bahkan hal itu belum tentu mengarah ke Bagio. Atau semisal kasus Warto ini merupakan tindak kriminal yang menyudutkan Bagio. Tapi hal ini tentu tidak cukup untuk menumbangkannya. Bagio dengan mudah mengeroyok aparatur hukum, hakim dan bahkan jaksa. Namun Jordan tidak ingin melepaskan secuil pun kemungkinan yang ada. Jordan mengumpulkan berbagai fakta tentang Warto, bahkan mengunjungi keluarganya saat itu. Tentu Jordan sadar betul bahwa ada mata-mata Bagio di dalam kubunya. Lalu ia memutuskan untuk menginvestigasinya sendiri. Malam itu Jordan seorang diri datang mengunjungi rumah Warto. Di sana ia disambut baik oleh istrinya. Saat itulah istri Warto menceritakan semua keanehan yang dialami suaminya.
Menurut ceritanya, Warto mengalami penurunan kesehatan yang sangat drastis. Itu terjadi beberapa saat setelah mencalonkan diri. Jordan kemudian disodori hasil pemeriksaan kesehatan Warto saat itu. Menurut dokter, hasilnya semuanya normal. Warto tidak sakit apa-apa. Namun kondisi fisiknya menunjukkan hal yang lain. Ia bahkan menjalani serangkaian tes lengkap mulai dari pengecekan darah, CT scan, foto ronsen, rekam jantung, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang menunjukkan kelainan. Ini sungguh mengherankan. Jordan yang mendengarkan cerita tanpa mengetahuinya secara langsung sungguh tidak percaya. Istri Warto kemudian menceritakan mengenai tingkah suaminya yang aneh. Ia menyebut bahwa suaminya sering ketakutan akan sesuatu, seolah ada sosok yang mau membunuhnya. Warto sering berteriak di malam hari. Ia seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh istrinya. Saat pagi atau sore, Warto sering berjalan di sekitar perumahannya dengan pandangan yang kosong, sambil terus bergumam sesuatu, yang menurut istrinya adalah gending Jawa. Keanehan ini terus berlangsung setiap harinya, hingga akhirnya Warto menghilang. Hilangnya Warto betul-betul bertepatan dengan pemilihan umum, seolah-olah semua sudah direncanakan oleh Bagio. Istrinya sangat yakin kalau Warto benar-benar diguna-guna.